damai di hati. Terpujilah nama Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita hingga sampai pada saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penghayatan Minggu Sengsara yang kedua, kembali saya mengajak kita semua di hari ini untuk kembali belajar dari bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Zakaria pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, sebab Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kembali Engkau menghentar kami dalam kehidupan baru, di hari yang baru, di saat ini, sehingga ada sukacita iman yang boleh kami rasakan ketika Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Di saat ini Tuhan, kembali kami rindu belajar lagi dari bagian kebenaran firman-Mu, yang kami terus percaya dan amini bahwa tanpa firman-Mu kehidupan kami tidak ada arah. Karenanya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua yang nantinya akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, agar supaya kami diberi hikmat oleh Tuhan sehingga kami mampu untuk mengerti apa maksud Tuhan yang tertulis dalam firman-Mu. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk mewartakan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan melengkapi hamba dengan hikmat, agar supaya apa yang tersampaikan sebentar benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena telinga kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu dan hati kami sudah siap melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Zakaria pasal 12. Kita baca 2 ayat, yaitu ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Di bawah perikop pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Firman Tuhan tertulis demikian. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasuh yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Demikian bacaan firman Tuhan kita di saat ini, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema pembacaan kita di saat ini, kecil tapi diperhitungkan. Dalam dunia ini, kota Yerusalem dan kota Yudea ternyata sangat diperhitungkan oleh Tuhan dalam pembacaan kita di saat ini. Di mana kota Yerusalem yang kecil ini dijadikan pasu, artinya piala berisi anggur, sebagai tanda penghakiman Allah yang akan membuat bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Yerusalem yang tidak diperhitungkan malah menjadi batu yang berusaha diangkat segala bangsa, namun siapapun yang mengangkatnya pasti mendapat luka parah. Ini adalah satu tanda pembelaan dari Allah bagi Yerusalem dan Yudea. Mereka akan diserang oleh banyak bangsa, tetapi Allah akan membalas dengan murkanya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga adalah lembaga yang terkecil, tetapi akan berdampak dalam kemajuan bangsa dan jemaat. Tentunya kita tidak akan pernah ragu dengan janji penyertaan Tuhan, bahwa Dia pasti membela setiap orang yang tetap setia dan yang mengandalkannya. Melalui perenungan di saat ini, kiranya akan semakin memperteguh iman kita kepada Tuhan. Tetap jalani segala tugas kerja, studi dan pelayanan kita. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepadanya.
Jangan berkecil hati atau merasa rendah diri ketika menjalani hidup ini. Bahkan juga ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Tetapi serahkanlah semua beban hidup itu kepada Tuhan, maka kita akan diberi kelegaan untuk terus menapaki kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus akan terus menolong dan memberkati kita semua di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan ketika ada waktu dan kesempatan yang telah terberi lagi bagi kami sebagai umat-umat Tuhan untuk kami belajar dari bagian kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh termeterai bagi masing-masing kami, sehingga nantinya firman inilah yang akan terus menuntun kehidupan kami, mengarahkan kami untuk kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Diberkati kami semua, agar dalam kehidupan kami, ketika kami terus berkaca pada firman-Mu, maka kami akan menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan bermohon kepada-Mu. Amin. Demikianlah pada kita, dan selamat kita menjalani minggu-minggu sengsara yang kedua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.